dalam situasi OTT ya tentu sebenarnya penyelidik itu sudah mempunyai konstruksi gambaran ya. Tetapi kemudian kan juga bisa berubah ketika berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan ketika melakukan penangkapan. Jadi dalam penangkapan kan tidak semua orang harus menjadi tersangka. Tetap prosedur tersangka, 2 alat bukti yang cukup, kemudian konstruksi pasal-pasalnya terpenuhi. Ya dalam hal ini kan saya melihat KPK menggunakan pasal 12E kecil, ya pasal 12 huruf F kecil, ya itu kan terkait dengan pemerasan. Dilapis dengan pasal 12 huruf B besar, yaitu itu gratifikasi. Artinya bagi saya KPK bisa jadi menemukan bahwa oh sebenarnya ini bukan suap menyuap. Bisa jadi kalau saat itu ditemukan suap menyuap bahwa memang ada meeting of mind dari para kepala SKP UPT ya, kepala UPT ya, ada UPT jalanan dan jembatan ya, jalan jembatan ada 6 atau sekitar itulah. Itu mungkin kalau ada meeting of mind dua-duanya kena. Tetapi bisa jadi tadi KPK menemukan ternyata ada ancaman dan bisa jadi ternyata memang ASN-ASN yang di bawah ini yang kemarin juga ikut ditangkap bercerita jujur kepada KPK mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan memang cerita jujur itulah yang bisa menyelamatkan dan kemudian makanya kenapa KPK menggunakan pasal 12 huruf E kecil karena pemerasan. Kalau pemerasan yang kena adalah mereka yang memeras ya, bukan mengeras lagi, yang memeras, ya kan karena dengan ancaman. Nah sementara yang ASN-ASN ini dianggap sebagai korban. Ancaman itu kan tidak harus diwujudkan, misalnya gue pukul ya, nggak harus, atau saya pindahkan nggak, tapi udah dilihat dari adanya kedudukan dan kewenangan, atau pernah ada orang yang dilakukan mutasi, ya, dan jadi nggak perlu kayak. Jadi secara psikologisnya agak terganggu. Nggak harus kayak bisa preman itu pisau kan, memalakan gitu kan, nggak harus, tidak harus seperti itu. Kan banyak juga kasus yang maham gitu aja kan juga orang udah takut gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa memang tidak selalu ya semuanya jadi tersangka yang ditangkap. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan penyelidik terkait dengan barang bukti, terkait dengan konstruksi perkara. Jadi tapi ketika kemarin kan ada terkait dengan pertanyaan ini bahkan sempat di ini ya, wah itu bukan OTT, ya kan? Jadi saya pikir begini, kalau sudah dibawa KPK, dan saya waktu itu di salah satu stasiun TV juga mengatakan bahwa ya kalau sudah dibawa ke KPK, ya walaupun saya nggak mungkin saya ngomong 100% ya, walaupun saya tahu pasti 100% gitu kan, ya 90% lah, karena udah dibawa ke KPK, ngapain jauh-jauh dibawa dari Riau, kepalanya, gubernurnya, kalau tidak menjadi tersangka. Ya terlepas dari adanya dugaan wah ini adalah pesanan, itu udah biasa lah, takutnya nanti ada intervensi nggak jadi tersangka, itu maksudnya biasa gitu ya, dan buktinya kan sudah tersangka. Jadi kalau udah dibawa KPK apalagi dia kepala daerah, pasti kan nanti saya selalu katakan bahwa sebenarnya KPK sudah mempunyai konstruksi siapa yang akan kena, ya, di mana istilahnya sudah sangat terlihat jelas sekali ya perannya, konstruksinya dan sebagainya. Artinya ya ketika KPK berani, artinya KPK ini kan sebenarnya kalau ditahu tidak semua kasus korupsi itu ditangani oleh KPK. KPK hanya menangani kasus korupsi kalau dia berkaitan dengan penyelenggara negara, penegak hukum, ya kan, atau orang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Ya, kan? Termasuk yang tenaga ahlinya gubernur ini ya. Iya, kalau dia termasuk bagian dari yang orang terus serta, yang penting ada penyelenggaranya dulu, termasuk kan kepala dinas juga kena. Ini kan yang menarik ya, sempat saya tulis di statement saya ya, itu jadi viral itu kan. Ini adalah KPK adalah OTT yang benar, bahwa ketika kepala dinas PU kena, ya pasti kepala daerahnya kena, gitu kan. Itu yang benar gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang nggak benar gitu kan. Wah benernya ini pasti pasangan. Pengalaman saya juga gitu. Kenapa kepala dinas PU itu adalah kalau ketangkap selalu berpasangan, ya kalau kena OTT, karena dia adalah tangan kanan dari
kepala daerah. Itu yang pertama. Biasanya begitu. Iya, artinya dia ketika dia ditaruh di jabatan tersebut pasti orang yang dipercaya. Nggak mungkin dong orang nggak dipercaya. Kemudian yang ketiga, ya kalau kepala daerahnya korup maka dia sebagai fundraising, ya pencari dana. Karena tidak ada satuan kerja, satker ataupun OPD lain yang dananya sebanyak PU, betul, ya karena untuk pembangunan, ya jalan kah, puskesmas kah, jembatan dan lain sebagainya. Dan memang dalam penganggaran di dalam dinas PU paling banyak memang terjadi markup, termasuk pembangunan jalan. Nah itu gede-gedean. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kadang-kadang nggak terlihat ya markupnya, ya karena kita bagaimana kita bisa tahu nih semennya memang sesuai atau tidak gitu kan? Yang penting jadi aja gitu kan? Kita nggak tahu jembatan ini ataupun jalanan ini ya itu tebalnya 12 cm atau 11 cm gitu kan? Tapi ya kita sebenarnya udah mampu melihat ya bagaimana kayaknya baru kemarin ya itu jalanan di aspal, tetapi udah rusak lagi gitu ya. Sementara kalau misalnya kayak kasus ini, permintaan dari 170 M lebih diminta 7 M, saya sudah bisa membayangkan bagaimana kualitas aspal nanti. Ya apalagi saya lihat dari keluhan teman-teman meskipun proses tendernya sudah dilakukan secara elektronik. Kalau udah ada suap gini, elektronik itu kan hanya sekedar basa-basi aja. Kasus yang sumut kan bagaimana kan bisa dimainkan. Apa namanya meskipun tuh lelang tapi tetap aja ini ya. Lelangnya kan apa namanya e-katalog. E-katalog. Karena kan ini bukan sistem sebagus apapun kalau orangnya rusak itu pasti rusak. Jadi kayak gini kan pasti ketika sudah membayar, udah memberikan upeti kan itu ingin balik. Ya tentu kan dikasih pengusaha-pengusaha yang mau balikin modal. Ya kan kalau bisa untung. Tadi saya katakan bahwa pilkada yang mahal ini yang akhirnya membuat para kepala daerah berpikir ya untuk kemudian secepat mungkin ya dalam secepat-cepatnya itu mereka bisa BEP. Balik modal lah ya. Balik modal, break even point ya. Nah, kemudian baru dia memikirkan untung setelah tahun-tahun berikutnya. Kemudian di tahun selanjutnya menjelang akhir dia berpikiran bagaimana mengumpulkan uang kampanye. Ya untuk biasanya 2 tahun sebelum masa berakhir nih, masa jabatan berakhir. Iya, disebut tahun politik gitu, Bang. Paham nih Bang Ika nih. Itulah. Jadi kalau bagi saya kepala daerah itu ya ketika misalnya di Riau ketangkap 4 gubernur dan sebagainya, ya bagi saya sebenarnya ya ada positifnya juga ya. Bahwa memang sekali lagi mau 5, 6, 7, 8 itu kan integritas. Tadi saya katakan bahwa mereka tidak belajar dari yang lalu gitu kan. Bisa jadi mereka punya pikiran, oh KPK udah menangkap yang sebelumnya, saya enggak. Ketangkep. Kemudian yang ketiga, oh yang pertama dan kedua udah ketangkep, siapa tahu yang ketiga enggak ketangkep. Mungkin yang keempat punya pikiran gitu, jangan-jangan 1, 2, 3 masa KPK kemari lagi, kan? Akhirnya kuatrik gitu kan. Jadi bukan hat-trick. Nah kembali lagi bahwa bagaimana cara memutusnya ini agak sangat sulit. Karena memang ikan busuk itu kan dari kepala. Sebenarnya ASN-ASN itu saya kan sering memberikan ceramah-ceramah anti korupsi pada mereka. Sebenarnya mereka mau benar kok. Ya kan mereka ingin berkompetisi yang wajar untuk menjadi kepala dinas, tidak perlu menyetor ya, tidak perlu leaking ya, menjilat gitu. Mau mereka. Asalkan proses asesmennya sesuai ya. Asal semua. Tapi kan akhirnya kan kepala daerah kan dipilih melalui proses politik. Itu kan bahkan sempat akhirnya karena sebenarnya kan bagus ya melalui proses politik pilkada gitu kan dibandingkan dengan melalui DPR yang lebih tertutup dan hanya berapa orang saja yang menentukan 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, tapi ya tadi biaya politik yang mahal ini kan membuat akhirnya ya mereka berpikir ya kan karena bagi saya kan tentu mereka sudah berhitung ya ketika di suatu daerah karena pasti pengeluaran setiap daerah beda tergantung dengan sumber daya alamnya. Ya bisa jadi mereka melihat, wah kalau saya ngeluarin 100 M bisa dapat 200 M atau dalam waktu 6 bulan bisa balik gitu kan. Nah, tapi kalau di daerah lain kan, wah ini daerahnya ini nih. Kering nih. Kering gitu kan. Kan ada, jadi ada mata air, ada air mata.